Deadshot, man. Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Willy Wekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi yang menjadi favorit gue di musim Spring 2022 adalah Summer Time Render. Ya, jadi di episode kemarin dimana Izuru mempunyai dua kepribadian. Yang satu modenya dia, dan satu lagi modenya Ryosuke, itu yang merupakan adik laki-laki yang sebelumnya ya sudah mati lah ibaratnya gitu kan, karena memang terjebak atau kena kasus bayangan itu sama seperti Ushio gitu, terbunuh oleh bayangan. Nah makanya ini masih misteri banget sih, kenapa Ryosuke ini masuk ke dalam tubuhnya Izuru gitu, atau memang ada sebuah hal yang nantinya berkaitan dengan Ushio yang akhirnya kita tahu bahwa ternyata ada hubungannya dengan Ushio gitu. Ternyata mereka berdua ini adalah bayangan yang menolak kerjasama dengan bayangan-bayangan lain seperti bayangan Mio atau bayangan Shiori gitu. Dan akhirnya bayangan Shiori juga bisa dimusnahkan oleh Ryosuke, dan kita akan lihat bagaimana di episode selanjutnya, karena memang ya gue kaget sih, ternyata di belakangnya ada Ushio gitu pada saat si Shinpei lagi masak gitu kan. Lucu banget sih ini, makanya gue kaget bener-bener ada Ushio di belakang dan habis gitu kan. Dan ya udah, tidak perlu nunggu lagi, langsung aja ke episode 8 Summer Time Render. Let's go. Nunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 8 Summer Time Render. Let's go. Ya jadi let's go. Nah kan ekspresinya itu loh lucu banget si Shinpei. Ya, siapa yang nggak kaget itu loh. Oke. Oh sama apa yang iya. Oh langsung kakak. Oh enggak kaget, enggak gue pikir udah ketahuan gitu. Oh nyaris men. Hmm. Iya bener gak nyangka men, doi datang di tanggal atau sebelum tanggal 24 gitu. Oh dibalik. Oh enggak, aman. Lucu banget sih. Karena aku lapar. Iya. Oh dasar. Oh dasar Shinchan. Ya emang sedikit berbeda sih, karena sebelum tanggal 24 itu Ushio udah datang gitu kan. Dan gue pengen tahu sih kenapa alasannya Ushio datang sebelum di tanggal 24 gitu. Memang Shinpei menduga sih kalau misalkan ternyata ya ternyata emang bayangan Ushio sebelumnya memang datang pada saat ini gitu, yang memang merupakan pernah lihat sebelum atau pernah lihat kejadian sebelumnya gitu kan. Berarti memang benar, berarti memang
kurang lebih sama seperti Shinpei yang memang dia sudah tahu kejadian sebelumnya gitu. Oke, opening dulu. Berarti bayangannya sama dan tahu ingatan yang terjadi sebelumnya gitu. Minarin sonada zuna nang todoku kimi nagera karashimi wa tataru ka. Gue terpaksa gue terpaksa pakai baju ini karena gak ada baju lain men, bingung gue, yaudah gue pakai baju ini aja. Terus tuh rambut gue acak-acakan kan, yaudah gue pakai topi aja lah biar nggak kelihatan bangun tidur banget. Nah, malah berisik nih. Hmm. Nggak, oh boleh. Hmm. Hmm. Percaya apa enggak, itu bukan bayangan sih, kelihatannya bukan bayangan. Oh bayangan ternyata. Iya, dites kan, dites dicoba. Oh bener. Oh. Ah kan, bingung kan, bingung kan, bingung kan, lu mau ngebunuh apa enggak gitu, hati lu goyah jadi ya. Hmm. Wih, sini rambut pendek, let's go. Ih keren banget. Hmm. Oh, rambutnya lucu banget, masih ponian. Pada dasarnya memang Shinpei anak angkat ya. Hmm. Hmm. Jadi memang bener Shinpei suka sama Shio ya, dan Mio suka sama Shinpei. Kayak Shinpei. Hmm. Kayaknya mau ngasih, dan ketika lo balik lagi ke rumah, doi udah nggak ada. Hmm. Nggak jadi kan? Iya, lu lengah boy, lengah boy. Eh, lengah boy, lu lengah boy. Hmm. Hmm. Hmm, hmm. Bukan. Oh dipancing, pertanyaan dipancing.
Dipancing pertanyaannya. Hmm. Ya, ya. Hmm. Lebih baik jujur sih. Tapi kalau jujur juga salah sih. Bingung juga benar gue. Hmm. Kok bisa? Kok bisa? Why? Why? Kok bisa sih? Eh, kok bisa sih? Ya emang konsep bayangan seperti itu sih. Enggak, gue kaget tuh. Ya, ya. Kita lihat apakah. Oh, ya. Kalau itu Mio asli sih. Hmm. Oh, nggak bisa dibohongin, nggak bisa dibohongin. Iya, nggak bisa dibohongin. Oh, mitosnya, mitosnya begitu. Tapi kalau beneran gimana? Berarti ada benernya juga omongannya itu. Jelek banget mukanya. Oke. Enggak ini. Bukan bayangan. Uh, damn. It's fucking damn. Nyaris, men. Aduh, dia nusuk sih. Aduh. Dia tahu cara kerja bayangan ya. Memang dia bayangan sih, gue juga tahu. Iya. Oh, berarti memang ya bayangannya tidak memihak. Iya. Pas banget headshot, man. Masih hidup, man.
Oh, let's go. Aduh, gila. Itu menegangkan banget sih. Oh, oke. Si siapa namanya? Si Mizuru. Eh, nah ini feeling. Oh, ini feeling sih. Ini feeling sih. Ini udah sulit sih. Aduh, mode Ryunosuke lagi. Mana paham dia? Iya. Waduh. Waduh. Mataku kimi wa. Tapi aku tidak membantumu. Oh, oke. Oh, oke. Hmm. Hmm. Heeh. Mhm. Iya kan masih kecil. Oke. Ini Mas Dinda tuh. Ya. Yes. Heeh. Heeh. Ya. Mm. Tapi dia ada bangun. Oh, oh ngerti gua. Sometimes kalau dia di apa ya, dimanfaatkan atau diubah pikirannya gitu loh, sama inti dari bayangan, maka ada kemungkin maka ada kemungkinan Shinpei bakal terbunuh oleh Ushio yang dikendalikan oleh inti bayangan itu. Gua ngerti sih. Hmm. Hmm. Dan terbang tuh. Kami sama kah? Serem banget anjir.
Ya ini seru sih, ini seru sih, ini seru sih. Oh, gila, gila pucat banget men itu. Itu pucat banget sih, pucat banget ya. Iya. Hmm. Hmm. Ya, bisa diubah takdirnya. Apa itu? Oh, kalung. Hmm. Hmm. Tangannya belum bisa balik ya. Tangan yang udah kena atau terbunuh nggak bisa balik ya. Hmm. Ya. Mhm. Yo. Hmm. Mastiin doang kalau dia bayangan atau bukan gitu. Kali gue nggak tahu. Oke, sama, 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 sama. Apa yang dibarin bicarain sama. Oh sih. Bagaimana perasaan lu ketika ngeliat ada orang sudah mati, hidup lagi gitu kan? Itu yang dirasa. Hmm. Malah itu banyak ini ya, banyak banyak meme face ya yang memang akhir-akhir ini gitu. Terutama episode sih banyak banget sih. Hmm. 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 Nah, oke. Ini bisa jadi bukti sih. Apakah astaga ya. Aduh. Baru pengen tahu gua apa isinya gitu. Ya jadi ya Ushio datang sebelum di tanggal 23 dan bayangan Mio nyaris membunuh Shinpei gitu walaupun memang diselamatkan oleh Ushio dan ya si Zuru memang getol banget sih pengen membahas bayangan gitu kan. Karena itu benar apa yang dikatakan Izuru. Jadi dia tidak menjamin apa keselamatan lah ketika lu hidup bersama bayangan gitu kan. Ini kan ini kan Ushio kan cuman bayangan yang nggak patuh aja sebenarnya sama tuannya gitu kan. Tapi ketika nanti di kontrol lagi,
atau di apa namanya, ya dikontrol lagi lah sama tuannya, itu pasti dia bakal niat untuk ngebunuh si Shinpei kan. Pasti bisa, ada kemungkinan itu, gue yakin. Nah itu yang belum 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 apa ya, belum dirasakan oleh Shinpei gitu. Gue nggak tahu sih, ini kemungkinan terburuk gue aja sih nanti tentang next. Judulnya apa, ada judulnya kah? Oh nggak ada, namanya nggak ada, gue nggak tahu judulnya apa itu, tulisan Jepangnya. Ya jadi nggak panjang, gue nggak akan bahas panjang. Jadi dimulai dari ya apa namanya, cara kerja bayangan. Jadi memang ternyata kan Mio ini kan memang bayangan nggak patuh gitu kan sama tuannya gitu, dan akhirnya dia memihak ke Shinpei. Cuman tadi gue bilang di awal, kalau misalkan dia masih ingin bekerja sama dengan Ushio atau bayangan Ushio, maka disitulah Izuru tidak menjamin apa namanya, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Nah salah satunya adalah di mana nanti Ushio bakal dikontrol sama si bosnya. Kalau misalkan pada saat itu apa namanya, bosnya itu ingin Ushio tuh ngebunuh Shinpei itu, karena ya di sini bayangan men, bayangan itu mau dikata apa, mau hidup terus seperti bayangan, pasti bakal ada yang ngontrol gitu kan. Maksudnya ada yang ngatur lah apa namanya, kerjanya gitu. Jadi artinya kan nanti kan lu yang dengan cara lu yang nggak sadar, nanti lu bakal bisa memukul, membunuh dan sebagainya gitu kan. Makanya kan akhirnya Izuru tidak menjamin kalau misalkan nanti Ushio bakal dikontrol oleh bosnya gitu, atau inti dari bayangan itu. Makanya kan toh juga siapa namanya, Izuru kan tidak se-OP itu. Maksud gue kan Izuru kan tidak se-OP yang mereka punya, atau bayangan yang punya gitu kan. Nah makanya Izuru tidak mau menjamin kalau misalkan hal itu bisa terjadi gitu ke Shinpei. Nah makanya ini kan belum kelihatan ke depannya bakal gimana. Cuman nanti ada video yang bakal jadi bukti kalau misalkan mungkin entah itu Ushio atau kejadian Ushio mati, atau mungkin kejadian apalah gitu yang penting lah, atau momen pentingnya nantinya bakal akan dikaitkan ke clue-clue yang nanti bakal disatukan, dan akhirnya tahu kalau misalkan ternyata kematian Ushio itu seperti ini. Oh misalkan ternyata tuh misteri bayangan tuh seperti ini. Nah gitu kan. Jadi kan ini siapa nih kan, siapa dalangnya, dan siapa apa namanya, siapa yang melakukannya gitu kan. Memang bener bayangan dari Mio atau memang dari yang lain gitu kan, gue nggak tahu. Intinya nanti di HP-nya Ushio tuh bakal jadi bukti kalau misalkan ada suatu hal yang nanti bakal dikasih tahu ke penonton bahwa ini loh clue-nya gitu, bahwa inilah nanti bakal jadi petunjuk untuk kedepannya. Ya itu sih, jadi gue nggak tahu sih apakah bakal gagal lagi apa enggak. Cuman gue kayak punya feeling bisa gagal bisa enggak. Jadi gagal itu mungkin lebih ke 30%, berhasilnya mungkin ke 70%. Maksudnya gagalnya di sini dalam artian ya itu gue bilang, karena Ushio adalah bayangan, mau nggak mau Ushio bakal harus patuh dengan tuannya, walaupun memang dia akan tetap apa ya, membela Shinpei gitu kan, tapi tetap yang namanya inti dari bayangan itu kan berasal dari bayangan itu sendiri. Jadi mau nggak mau Ushio mungkin akan memihak ke inti bayangan itu, dan akan mungkin membunuh semuanya gitu, termasuk si Shinpei. Itu sih, itu feeling gue 30%-nya. Kalau 70%-nya berhasil lah, berarti pure emang si Ushio ini tidak ada keterkaitan dengan bayangan atau inti bayangannya, dan akhirnya yang dia jadi benar-benar bayangan sendiri yang tidak patuh ke tuannya. Intinya itu sih, jadi benar-benar udah nggak ada keterikatan lah gitu, sama seperti Ryonosuke kali, gue juga nggak tahu, tapi intinya itu 70% gue yakin ada keberhasilan atau ada chance mereka bakal menang gitu. Dan yaudah, mungkin itu aja lesson anime gue. Yang penting jangan lupa subscribe, di komentar kira-kira anime Summer apa lagi yang kalian terus gue bahas. Jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike aja, dan jangan lupa lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue. Dan sampai ketemu lagi lesson anime gue selanjutnya, dan bye.